Saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore dan berkah dalem. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama memasuki katekese yang ketiga. Bagaimana kita hendak merenungkan bersama tema katekese pada sore hari ini, perjalanan rekonsiliasi kita dari masing-masing pribadi. Kita menyadari bahwa masa Prapaskah menjadi masa untuk semakin menyadari luka, menyadari kesalahan, dan akhirnya mari kita dengan keadaan kita masing-masing membentuk dan membangun sikap berdamai dan rekonsiliasi itu. Maka pada sore hari ini marilah kita memulai dengan doa singkat. Kita masuk pada katekese sebelum nanti kita memulai jalan salib dan ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan pada sore hari ini. Kami kau kumpulkan kembali di tempat ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mampu menangkap pesan yang kau berikan lewat tokoh Yusuf dan juga lewat sabdamu yang senantiasa menemani seluruh perjalanan hidup kami. Semua ini kami mohon padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, kita melanjutkan perjalanan kisah Yusuf. Minggu lalu kita sudah mendengar bersama bagaimana kisah diawali ketika Yusuf berada di dalam penjara sebagai seorang tahanan. Ia di dalam penjara, Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga ia pun berhasil untuk menginterpretasikan, menerjemahkan mimpi Fir'aun sebagai tanda Allah ingin menyelamatkan bangsa itu. Kemampuan Yusuf dalam menafsirkan tanda-tanda menjadi berkat baginya karena ia kini menjadi seorang petinggi di tanah Mesir, tetapi tidak hanya itu, bahwa melalui Yusuf, Allah menyelamatkan tanah Mesir itu dari kelaparan. Maka berkat kecerdikan, keputusan Fir'aun mempercayakan kepada Yusuf 7 tahun kelimpahan, menjadi kesempatan untuk mengumpulkan persediaan dan 7 tahun kekeringan untuk memanfaatkan seluruh persediaan itu. Maka saudari dan saudara, pada sore hari ini kita memulai di titik itu. Bagaimana dikisahkan di dalam Kejadian 42 dan 43, tanah Mesir dan seluruh dunia sedang mengalami yang namanya kekeringan, mengalami kelaparan, dan ada banyak bangsa yang kemudian mengalami kelaparan, tetapi tidak di Mesir. Karena kecerdikan Yusuf, 7 tahun ini, di dalam kisah ini, mereka membuka persediaan yang mereka siapkan selama 7 tahun kelimpahan. Maka dalam Kejadian 42-43 ditampilkan bahwa di tanah Mesir, orang mengalami kelimpahan atau tidak mengalami kelaparan itu berkat Yusuf dan kecerdikannya ini. Tetapi di sisi belahan yang lain, yaitu di Kanaan, dikisahkan bagaimana terjadi kelaparan yang luar biasa dan persediaan gandum mereka menipis. Saudari dan saudara yang terkasih, kali ini mari kita melihat dan merenungkan dua tempat yang berbeda. Yusuf menjadi seorang petinggi yang mengatur persediaan makanan di Mesir. Yakub dan anak-anaknya atau saudara-saudara Yusuf yang pernah membuangnya tinggal kelaparan di Kanaan. Dalam peristiwa ini, Yakub pun mengutus anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk apa? Membeli persediaan gandum. Ketika mereka menuju ke tanah Mesir, Yusuf yang seorang petinggi, dia sudah mengenal saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya ini datang ke tanah Mesir. Tetapi sebaliknya, para saudara ini kemudian tidak mengenali bahwa petinggi yang ada di hadapan mereka adalah Yusuf. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam hal ini, Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, tetapi ia tidak langsung mengampuni atau tidak langsung memberikan sesuatu untuk mereka. Dalam 2 bab ini dikisahkan bagaimana Yusuf ingin menguji kesungguhan dan ketegaran mereka. Dalam 2 bab ini dikisahkan bagaimana seorang Yusuf menawarkan sebuah perjalanan rekonsiliasi yang tidak mudah bagi saudara-saudaranya. Yusuf
sedikit mempermainkan saudara-saudaranya untuk mengajarkan kepada mereka betapa berharganya arti seorang saudara. Kita melihat bagaimana ketika saudara-saudara ini datang untuk pertama kalinya, Yusuf membuat seolah-olah mencurigai mereka sebagai pengintai. Apa yang dilakukan? Menahan mereka. Selang beberapa hari mereka ditahan, mereka merasakan seperti yang dirasakan Yusuf sebagai seorang tahanan di penjara. Yusuf membebaskan mereka dengan syarat anak yang disayangi Yakub yang bernama Benyamin diminta untuk dibawa ke sini, ke Mesir, untuk menjadi pengganti atas tawanan itu. Singkat cerita, Yakub merasa khawatir, tetapi mau tidak mau karena kelaparan, saudara-saudara itu kembali ke Kanaan dan Benyamin ditukar di dalam penjara. Tetapi tidak hanya itu. Setelah masa penahanan Benyamin, mereka semua diundang untuk makan. Setelah mereka diundang untuk makan, Yusuf melalui bawahannya diam-diam menyelipkan emas dan cawan di dalam tas mereka. Untuk apa? Memfitnah mereka bahwa mereka telah melakukan pencurian. Singkat cerita, mereka ditahan, dibebaskan, ditahan, dibebaskan. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya Yusuf mengatakan bahwa akulah saudaramu. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana Yusuf berjumpa dengan saudara-saudara yang pernah menjualnya bukanlah sesuatu yang mudah baginya untuk langsung memaafkan. Tetapi bagaimana Yusuf mengerjai dalam bahasa kita atau membuat mereka terombang-ambing ke sana kemari, saya mengajak untuk melihat bahwa rekonsiliasi adalah sebuah perjalanan dan pembelajaran. Yusuf ingin mengajarkan kepada saudara-saudara yang telah menjualnya pada waktu itu bahwa yang namanya pengampunan bukanlah sesuatu yang murahan. Yusuf bermurah hati memberi sesuatu kepada mereka, tetapi kemurahan hati itu tidak sama dengan murahan. Maka Yusuf ingin mengajarkan kepada mereka apa arti kemurahan hati itu, apa arti rekonsiliasi itu, dan kalau kita mencermati dan mengamati, Yusuf mencoba untuk menempatkan saudara-saudaranya berada di posisi yang sama di mana Yusuf pernah mengalaminya. Yusuf yang tidak dipercaya, Yusuf yang meminta bantuan, Yusuf yang menjadi tawanan, Yusuf yang difitnah. Lihatlah bahwa semua itu terjadi pula kepada saudara-saudara Yusuf karena apa yang dikehendaki oleh Yusuf ini. Tentu Yusuf bukan mau mencintai, bukan mau membenci mereka. Bukan menjadi wujud kejengkelan atau balas dendam. Karena toh akhirnya Yusuf mengampuni mereka. Yusuf ingin supaya mereka punya sisi pertobatan yang lebih dalam. Yusuf menawarkan proses rekonsiliasi yang tidak mudah dan tidak murahan supaya orang yang sama tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Bahwa saudara-saudara Yusuf pernah jatuh di sana supaya mereka mengingatnya dan berhati-hati di dalam hidupnya. Dan sekali lagi saudari dan saudara yang terkasih, kita belajar dari sosok Yusuf dalam relasinya dengan saudara-saudaranya. Ia menawarkan sesuatu yang tidak mudah dalam proses perdamaian, dalam proses rekonsiliasi satu sama lain. Ada luka, ada sakit hati, ada rasa tidak terima. Tetapi Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa ia pun tetap mengasihi meskipun di waktu yang sama dia harus memberi pelajaran untuk saudara-saudaranya supaya nantinya tidak jatuh pada dosa yang sama. Maka saudari dan saudara yang terkasih, kisah Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya, kisah Yusuf yang membangun sikap rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya mengajak kita merenungkan bahwa dalam hidup kita pun juga sering berhadapan dengan situasi semacam ini. Bahwa betapa berat dan sulitnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betapa beratnya untuk kemudian mampu berdamai dengan sedemikian mudah. Hari ini Yusuf mengajarkan kepada kita, rekonsiliasi adalah sebuah perjalanan.
kalau kita mengalami kesulitan, hal yang manusiawi di dalam hidup ini, tetapi mari kita semakin merenungkan panggilan hidup kita masing-masing menjadi saudara bagi yang lain. Dan dalam proses rekonsiliasi itu, kita diajak untuk melihat kembali sejarah masa lalu, memaafkannya. Tidak hanya itu, kita diajak untuk mengenali rasa sakit dan luka kita, hingga akhirnya kita menemukan kesembuhan di dalam Tuhan untuk mampu mengampuni saudara-saudari kita yang bersalah. Maka inilah proses rekonsiliasi yang ditawarkan kepada kita, yang tidak pernah instan. Bahwa sulitnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita dialami oleh Yusuf. Dia juga mencoba untuk mempertobatkan saudara-saudaranya dengan caranya. Dan mungkin di waktu yang sama, ketika kita juga bersalah kepada orang lain, cara Tuhan untuk mempertobatkan kita mungkin juga sama seperti Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya. Kita dicobai dengan peristiwa yang sama sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang lain. Kita diabaikan, tidak diperhatikan, dicurigai, tidak dipercaya, bahkan sempat kita juga difitnah seperti seorang Yusuf. Tapi peristiwa-peristiwa itu mengingatkan kita bahwa rekonsiliasi tidak pernah dicapai dengan mudah. Untuk itu kita diundang untuk semakin berhati-hati dalam seluruh tindakan dan apa yang kita lakukan. Maka saudari dan saudara, mari kita memulai jalan salib kita. Kita renungkan hari ini bagaimana kita mampu berrekonsiliasi, berdamai. Kita mampu mendamaikan hati kita, terlebih berdamai dengan orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Mengampuni mereka yang pernah berbuat salah memang tidak mudah. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Yusuf dan saudara-saudaranya bahwa rekonsiliasi adalah proses perjalanan dan pembelajaran. Tidak sekali jadi. Ada hal yang harus kita pelajari supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama, tidak jatuh pada dosa yang sama, dan tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Mari saudari dan saudara, kita memulai jalan salib kita yang bertemakan pengampunan dan juga pertobatan. Kita mencoba untuk memulai bagaimana peristiwa salib juga mengundang kita untuk bertobat, mengundang kita untuk berrekonsiliasi, untuk berdamai dengan mereka yang membenci, mencela, mencerca, bahkan membunuh Yesus dalam peristiwa salib. Berkat Tuhan senantiasa melimpah untuk kita semua, kini dan sepanjang segala masa. Amin.